Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan belajar kitab At-Tafsirul Muyassar. Kita sekarang masuk di surah Al-Qari'ah, surah Makkiyah. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini adalah min asma'i yaumil qiyamah. Ismun min asma'i yaumil qiyamah. Nama dari nama-nama hari kiamat. Hari kiamat itu punya banyak nama ya. At-Tammatul Kubra, As-Sakha, Al-Ghashiyah, Al-Qiyamah, Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhir. Termasuk Al-Qari'ah. Kenapa dikatakan Al-Qari'ah? Li'annaha taqra'u quluban nasi. Karena dia membuat takut ya hati-hati manusia. Wa tuz'ijuhum bi ahwaliha. Dan membuat mereka cemas dan khawatir karena ahwaliha, ya kengerian-kengeriannya, huru-hara pada hari kiamat tersebut. Perhatikan tafsir situ samping. Al-Qari'ah ay as-sa'ah. As-sa'atul lati taqra'u quluban nasi bi ahwaliha. Al-Qari'ah adalah as-sa'ah, hari kiamat, yang taqra' itu menggetarkan hati manusia, atau membuat takut hati manusia bi ahwaliha, karena kengerian-kengerian. Mal qari'ah, apa itu al-qari'ah? Ayy syai'in hadhihi al-qari'ah? Apa itu? Sesuatu apa itu al-qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Dan tahukah kamu apa itu al-qari'ah? Wa ayy syai'in a'lamaka biha? Ya. Dan tahukah kamu apa itu al-qari'ah? Allah jelaskan, al-qari'ah adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya, yauma sini dia mudhaf. Nanti jumlah setelahnya ada fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Ini nanti akan ada di durus logo ya, disebutkan. Yauma mansub ya, dan dia tidak beralif lam, tidak bertanwin karena dia mudhaf. Yauma, hari, yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari di mana manusia itu seperti al-farash al-mabthuth. Kalau kita terjemahkan al-farash ini apa? Laron yang berterbangan. Di tafsir dahulu, tafsir Qisar al-Mufassal, Ustaz Dzulqarnain hafizahullah, al-farash itu adalah farakhul jarad. Al-farash adalah farakhul jarad, yaitu anak-anak belalang. Hina yakhruju min baydhihi, ketika keluar dari telurnya. Yarkabu ba'dahu ba'dha, ya mana sebagiannya menaiki sebagian lainnya. Telur-telur belalang lahir anaknya, itu anaknya baku injak, baku naik, ya, paham ini? Baik. Sini tafsirnya perhatikan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, ay fi dzalikal yaum. di hari itu
pada hari itu. Karena itu yauma ini maf'ul fihi, ya. Karena ada makna fi situ, ya. Fi dzalikal yaumi yakunu an-nasu fi kathratihim wa tafarruqihim wa harakatihim kal farashil muntashir wa huwa alladhi yatasaqatu fin nar. Di hari tersebut manusia dari sisi banyaknya mereka, bercerai-berainya mereka, dan pergerakan mereka itu seperti al-farash al-muntashir, seperti laron yang berterbangan. Itulah yang berjatuhan di api. Ini dia suka api, ya. Ketika datang ke api maka dia jatuh mati. Itu dari sisi apa? Banyaknya. Paham ini? Entah itu anak belalang atau apa laron itu sendiri. Antum lihat laron, kalau datang laron sedikit, 1-2 ekor, jumlahnya ribuan, ya. Paham ini? Dan dia suka cahaya. Kalau sudah datang cahaya, ya sudah, dia berkumpul situ. Kalau cahaya yang datangi adalah api, maka berjatuhan, mati. Kalau cahayanya lampu, ya terbang saja, baru jatuh. Itu dari sisi banyaknya, bercerai-berainya, dan gerakan harakah. Ini satu, ya. Jadi manusia itu seperti itu pada hari kiamat. Gunungnya watakunul jibalu kal ihnil mawfush, dan gunung pada hari itu, paham ini? Seperti kapas suf, kapas atau bulu yang dihambur-hamburkan. Itu kasuf al-mutamazzik alladhi furriqat ba'du ajza'ihi an ba'd. Jaihin itu seperti bulu yang tercerai-berai, terpisah-pisah sebagiannya dengan sebagian lainnya. Tafsir, perhatikan nomor 5, tafsir samping, wa takunul jibalu kas-sufi muta'addidil alwan alladhi yunfashu bil yadi fayasiru haba'an wa yazul. Gunung-gunung ketika itu seperti as-suf, di bulu yang beraneka ragam warnanya, yang yunfash, yang dihambur dengan tangan. Coba ambil bulu, kapas begitu bulu, kemudian kita hambur dengan tangan. Paham ini? Fayasiru haba'an wa yazul. Kemudian dia menjadi debu, kemudian hilang, hancur. Itu apa gunungnya? Coba lihat, kita lihat gunung sebelah timur, ya. Antum keluar masjid JF, ini lihat sebelah timur ada gunung kokoh berdiri. Paham ya? Dan banyak gunung-gunung lagi. Itu nanti seperti apa? Seperti bulu, ya, seperti bulu yang dihambur-hamburkan dengan tangan sehingga tercerai-berai, terpisah-pisah, berterbangan. Paham ini? Itu kengerian hari kiamat. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, ini diantaranya, ya. Ini dari sisi manusia dan gunungnya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua golongan. Ya, fa amma man thaqulat mawazinuh. Adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebajikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia berada di kehidupan yang radiyah. Sesuai yang menyebutkan artinya radiyah, artinya mardiyah, kehidupan yang diridhoi, yang dia sukai. Itu surga Allah Subhanahu wa taala. Tafsir samping, fa amma man thaqulat mawazinu, ay fa amma man rajahat mawazinu hasanatihi fa huwa fi hayatin mardiyatin fil jannah. Kepada siapa? Adapun orang yang rajahat, ya, lebih berat timbangan hasanatihi. Paham ini? Timbangan amal kebajikannya berat, rajah, mendominasi, mengalahkan timbangan amal kejelekan.
maka dia akan berada fi hayatin maradhiyah, kehidupan yang dia ridhai. Fil jannah, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini kapan? Kalau berat, timbangan amal kebajikannya. Oleh karena itu di bahasa kita Indonesia ada bahasa kita memperberat timbangan amal kebajikan. Ya paham ini maksudnya memperberat? Ya, perbanyak amalan-amalan saleh. Dan dengannya nanti berat timbangan amal kebajikan kita dan kita selamat. Maksudnya berat mengalahkan timbangan amal kejelekan kita. Ini satu. Dan tentunya sini ada targhib, ada motivasi, dorongan. Ya, muncul harapan. Ya, paham ini? Muncul harapan. Kita berat timbangan amal kebaikannya, insyaallah kita akan masuk surga. Sebaliknya, lawannya wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang yang khaffat, ringan timbangan amal kebaikannya. Maksudnya ringan apa? Berat amal kejelekannya. Ini melahirkan apa? Rasa takut. Ini bentuk tarhib, membuat orang takut lari. Paham ini? Muncul khauf. Ya, kalau tadi targhib, motivasi, dorongan, muncul roja. Sini tarhib, pertakutan. Ya, sampai timbangan amal kebaikan kita ringan. Kapan ringan? Berat timbangan kejelekannya fa ummuhu hawiyah. Maka itu jangan artikan ibu ya, tapi artinya apa? Tempat kembalinya. Ya. Tempat kembalinya. Tempat tinggalnya. Bisa paham ini? Katakan itu fa ummuhu hawiyah fa ma'wahu wa maskanuhu an-nar. Tempat kembalinya, tempat tinggalnya adalah neraka. Bagi siapa ini tadi? Yang ringan timbangan amal kebaikannya, berat kejelekannya. Takunu lahu bimanzilatil allati ya'wi ilaiha wa yalzamuha. Baik. Ini dikatakan ini karena dia seperti ibu. Ya, seperti ibu. Di situlah dia tinggal dan menetap. Coba lihat ibu, orang kembali padanya ya. Ya. Ibu, anak menangis, mencari ibunya. Paham ini? Itu tempat kembalinya. Ya, di situ menetap, tenang dengan ibunya. Itu kata fa ummuhu. Itu artinya apa? Tempat tinggalnya, tempat kembalinya. Paham ini adalah hawiyah. Adalah hawiyah, yaitu neraka jahannam. Jadi kan tafsir di bawah ayat 8 dan 9, wa amma man khaffat mawazinu hasanatihi wa rajahat mawazinu sayyiatihi fama'wahu jahannamu. Barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya dan berat ya timbangan amal kejelekannya, maka tempat tinggalnya ummuhu, itu tempat tinggalnya di jahannam. Ya. Ini melahirkan apa? Takut. Ya, ini betul tarhib. Ya, dalam agama itu selalu ada targhib wa tarhib. Dorongan, motivasi, dan tarhib, pertakutan agar orang lalai takut dari dosa. Ada namanya khauf, roja. Ada namanya takut dan harapan. Ayat-ayat targhib itu melahirkan harapan. Seperti tadi, kalau berat timbangan amal kebaikannya, maka dia masuk surga ya. Pada kehidupan yang diridhoi. Dorong motivasi melahirkan harapan, roja, rogbah. Paham ini? Pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, lawannya itu amma man khaffat mawazin, ini melahirkan apa? Khauf, takut. Bentuk tarhib namanya. Ya, ini selalu seimbang, selalu ada. Jangan ada khauf saja, jangan ada roja saja. Ya. Kalau ada khauf saja bisa jadi apa? Baik, kalau ada khauf saja, tidak ada rojaknya, bisa jadi wa'idiyah, bisa jadi siapa? Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi kalau ada rojaknya saja, jangan sampai jadi murji'ah. Ya, yang mengatakan la yadhurru ma'al imani dzambun. Ya, tidak membahayakan ya dosa apapun ketika orang sudah beriman. Jadi dia harapannya terlalu besar. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Baik ya. Ya surga ya Allah luas, ampunan Allah luas ya. Rahmat Allah mengalahkan murkanya. Wah, dia ya maksiat terus. Ini bahaya. Ya. Bisa paham ini? Ini bahaya.
Jadi raja, khauf selalu. Bahkan para ulama mengatakan seperti sayap burung. Kapan hilang satu, rusak kan? Mati burungnya, tak bisa jalan. Ya, targhib wa tarhib. Jangan targhib melulu dan tarhib. Atau tarhib melulu dan targhib. Ini digabungkan. Wa ma adraka ma hiya. Itu ma hiya, itu asalnya hiya saja. Tapi ditambahkan hak, namanya hak usakat. Hak pada tempat berhenti. Hiya kembali ke hawiyah. Tahukah apa? Tahukah kamu apa dia? Hiya asalnya hiya biasa, tidak ada hak. Cuma karena di sini berarti namanya kita tambahkan hak usakat. Ya, hak sakta, hak berhenti. Maka Allah jelaskan hiya, dia adalah, itu hawiyah adalah narun hamiyah, pakai hak. Itu neraka api yang sangat panas. Ai innaha narun qad hamiyat minal waqudi 'alaiha. Sesungguhnya dia adalah api yang sangat panas membara karena waqud, ya, bahan bakar yang dilempar padanya. Apa bahan bakarnya neraka? Waquduhan nasu wal hijarah. Waqudnya adalah an-nas, adalah manusia, wal hijarah dan batu. Tahu sesuatu yang terbakar kalau dikasih bahan bakar jadi apa apinya? Tambah kecil? Mati? Tidak, tambah besar. Ya. Api sudah membara, kita tambah bahan bakar, tambah. Ya, neraka juga seperti itu. Ya, semakin panas, sangat panas. Baik. Itu karena dari bahan bakar yang ada, itu dari manusia dan batu. Sudah? Masail. Faedah bisa kita ambil dari surah ini. Yang pertama, ta'zimu yaumil qiyamah. Pengagungan terhadap hari kiamat. Wa tadhin haulihi, dan dahsyatnya kengerian pada hari kiamat. Kedua, al-isti'dadu li hauli yaumil faza'. Itu hendaknya kita melakukan persiapan, ya, untuk menghadapi hari yang menakutkan tersebut, yang menggetarkan jiwa, menggetarkan hati. Harus ada persiapan. Nanti di akhirat kita mau bagaimana modelnya? Mau fi 'isyatir radiyah atau fa ummuhu hawiyah? Paham ini? Kita mau terima catatan amalan dengan tangan kanan atau tangan kiri dari belakang. Itu persiapan, pilih yang mana kita mau. Paham? Ketiga, taksimun nasi fi mawazin amal. Pembagian manusia dalam timbangan amalan. Ada dua, ada sakulat mawazin, ada khaffat mawazin. Ya, kita sudah sebutkan di pertemuan Al-Kabair bahwasanya yang ditimbang itu ada tiga. Yang pertama, amalannya langsung timbang. Ya. Kalimatani habibatani ila rahman khafifatani lisan tsaqilatani fil mizan. Yang kedua adalah orangnya. Yang ketiga, lembaran catatan amal. Ya, hadisul bidah. Dan ini tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan. Malah saling melengkapi makna. Kemudian juga isbatu al-mizan. Penetapan akan adanya mizan nanti pada hari kiamat. Ada timbangan yang dipakai menimbang. Kelima, al-hathu ala talabil ma'isyati al-haqiqiyyati allati yarda anha sahibuha. Dorongan, motivasi untuk mencari kehidupan yang hakiki, itu isyatir radiyah. Isyah itu jamaah sekalian, itu masdar hay'ah, wazannya fi'lah. Ya, wazannya fi'lah, masdar yang menjelaskan tentang keadaan. Ya, keadaan sesuatu. Seperti misalnya wa idza
qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh maka kasih bagus fil qitlah, dalam kondisi kamu membunuh. Wa idza dhabhtum fa ahsinul dzibha. Kamu menyembelih kasih bagus. Ya, keadaanmu dalam menyembelih. Sini isya juga keadaan, kehidupan. Wazannya fi'lah, jilsah. Itu masdar hay'ah namanya, hay'ah. Kondisi keadaan. Isya, fi'lah. Ya, karena kalau fa'la di fathah ini masdar marrah. Ya. Baik. Jadi isyatir radiyah. Ini motivasi dorongan untuk kita mencari kehidupan yang seperti ini, isyatir radiyah. Kehidupan yang diridhai, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu itu kalau antum dapat surga, neraka, balasan baik, balasan jelek, itu pembahasan targhib wa tarhib. Motivasi, dorongan dan pertakutan. Dan targhib akan memunculkan apa? Raja. Tarhib akan memunculkan apa? Khauf. Baik. Kemudian yang terakhir yang kedua, at-tahdhiru minan nar. Peringatan dari neraka, wa min syiddati harriha, dan kedahsyatan panas neraka tersebut. Baik. Ini surah Al-Qari'ah. Ya, cukup dulu. Ilahuna subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka